Nah kata Nabi begitu, capek tibu mendaki duduk. Nah itu ada wastama'a wa ansata. Nyo antuk mendangan, antuk mendangan. Aduh orang lain mendangan, antuk. Nyo antuk mendangan. Ya kan? Memang itu salahnya tuh. Karena ada sebagian orang ustaz berceramah, ibu-ibu banyak kooperatif itu. Aku ceramah akan kembali bapak ibu. Yang ibu-ibuku yo pauta sange. Jadi saja Siti Hawa sampai hari kiamat situ betul. Itulah asal duduk mendaki, ibu tidak kawan kami kawan dari situ pasti juga. Dan nota itu dah habis. Padahal dari rumah tadi sepanjang jalan ke masjid lah nota. Ya kan? Ibu di masjid, lalu berarti itu tantang dia lagi kota. Ustaz ceramah aku kota. Beko pulang ceramah kota dia sepanjang jalan itu. Ada tidur di muka pagar setengah jam dia kagak di muka pagar. Saya berarti di ibu lah juga kagak muka pagar tak kota. Antah pula di kota ya. Tapi aku paham itu. Aku garanti lah itu. Karena memang Nabi yang ngasih tahu. Makanya aku kalau ibu-ibu kota, karena gini hasil penelitian, ibu-ibu tuh wajib mengecek sehari itu 20.000 kosakata. 50.000 ya. 20.000 kata sehari harus keluar. Kodaknya stres Pak. Itu makanya apa-apa kok pulang. Aki kesempatan ibu tu mengecek tu Pak. Dia sudah mengecek sampai habis. Aku ala habis tu panik surang saya. Ya, kok kalau tak didapih Pak, jadi penyakit dia Pak. Jadi penyakit dia harus mengecek 20.000 kata sehari wajib. Kalau laki-laki pajak 5.000 ya Pak. Itu dah berarti gitu. Itu kalau apa-apa di rumah mau selesai bantu selesai habis. Ibu aduh lah ya. Aduh dipapet lah. Nah, makanya dia aku paham di itu. Makanya aku kalau ceramah, ibu-ibu kok mau tak, ndak aku tagahnya Pak, ndak kamu sapu, mau cari saya ke bapak deh. Lagian begini pula saya ada pengalaman. Ibu-ibu kalau disapu mota, mukul gampang langsung. Dan Nabi dah kasih tahu begitu sejak dulu. Nabi sudah kasih tahu itu. Kata Nabi, istausun nisa'a khairan. Kalau wanita itu berbuat salah, tapi yang istrimu saya. Kalau istrimu berbuat salah ke perempuan, maka berbuat baiklah kepadanya. Itu caranya Pak. Jadi kalau orang rumahku salah kerajanya, tambah pelacur. Salahnya lain, tambah pelacur. Salahnya lain, tambah pelacur. Jangan apa perangi, jangan apa salahkan, tak bisa. Asal salah itu pokoknya baju baru, salah HP baru. Tak mudah Pak menghadapi ibu-ibu dia pakai mudah itu salah apa ya. Bapak apa alat sih dia tambah dari penyakit sebenarnya. Tak mudah Pak. Ya, waktu apa aku dah panjang-panjang umurnya dia. 62, 65 lebih mati. Coba ibu survei lah mana banyak nenek-nenek yang kaki-kaki di dunia. Nenek-nenek kau dapat 80 ada udah mati. Ya, apa-apa kok 65 itu lebih mati. Jarang sampai 70, 80 itu jarang. Yang model-model beliau aku kalau beliau gak tangkai loh. Kalau tak lebih mati itu. Beliau lagi kuat tuh. Kok kita sasak dan dulu di hari ibu salah kerajaan. Kamu udah beli berapa? Kamu salah apa? Atau maka apa-apa aku lebih panjang, aku lebih kuat menahan beban. Ya udah lebih mati. Nah makanya aku itu aku kalau kota ibu aku ceramah aku cari saja dia saya kamu sampai. Tapi saatnya kata Nabi betul tadi kalau datang ke pengajian capek ibu mendaki duduk antum mendengar baru dihitung pahala setahun salat malamnya per langkah kakinya. Jadi Nabi begitu. Nabi lah begitu. Saya ceramah itu biasanya di mana-mana habis maghrib ya. Kalau habis maghrib kok perantin ceramah murah bunyi alarm isya. Gini kan sudah isya ceramah alarm sih tunggu deh lalu subuh
nyali mungkin dalam suruh berarti aja yang sariawan kalau itu salah mengenai aja lain tahu di Bapak Ibu sampai jam 9 saya sampai jam 9 ya nah lamu-lamu ada cara makan lamu-lamu dong apalagi mulai dari 55 pendamu akidah soal 10 dikecilan sama Nina tapi yang pasti tadi langkah kaki ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, begini, saya tidak akan bicara tentang sejarah hidup Nabi karena terlalu panjang bicaranya. Saya kuliah itu 4 semester, 4 SKS, panjang ya. Dan sudah sering disampaikan, sudah sering didengar bahkan dibaca. Nah malam ini kita akan bicara satu sisi bahkan itu aspek pokok dari risalah. Apa tentang akhlak Nabi? Karena kata Nabi wa inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia hanya untuk misi akhlak, agar manusia memiliki akhlak. Karena akhlak ini yang seperti dikatakan Pak Ketua tadi, ini sudah mulai tergerus, sudah mulai langka. Ya akhlak anak-anak wala jauh anak ini, akhlak awak menuju dengan ya ke suami, dengan istri, dengan tetangga. Padahal itu pokok. Karena kata Allah begini, mukjizat Nabi Muhammad itu yang paling besar akhlak. Apa kata Allah di surah Al-Qalam ayat yang keempat? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang paling menakjubkan dari Nabi Muhammad itu akhlaknya yang mulia. Ini dulu orang beriman ke Nabi Ibrahim. Kenapa orang beriman ke Nabi Ibrahim? Karena Ibrahim dibakar, tidak hangus. Oh, ajaib ini, ajaib, dipanggang tidak hangus, ajaib. Berimanlah orang. Orang beriman ke Nabi Musa, tongkat dari bulan besar. Ajaib ini. Ya tak? Akan ajaib, percayalah. Orang Nabi Isa beriman kepada Nabi Isa karena ada orang mati digosoknya hidup. Asal ada orang mati digosok pasti hidup. Apa namanya Al-Masih, tukang gosok itu Al-Masih. Asal ada orang mati digosok hidup. Aku ke ibu Nabi Isa ini baru mungkin dokter pensiun jadi. Ya kemarin dokter mati gosok sini, mati gosok sini. Kayu kadang langsung buka saja orang. Ya dah, warani bayi orang betul. Ya nah, itu nggak bisa ajaib. Orang beriman Nabi Muhammad tidak ada yang ajaib. Tidak ada. Satu-satunya yang ajaib dari Nabi itu akhlaknya. Itu yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Misalnya begini, ada riwayat sahih. Nabi pernah dilempar orang setiap pagi dengan kotoran onta. Dulu orang ada untuk kalian, aku ciri untuk kalian. Pengimpi orang tuh. Orang kalau melecehkan diciri untuk ini. Nah setiap pagi dilempar dengan kotoran onta. Satu pagi tidak ada lemparan kotoran onta. Nabi bertanya, mana yang melempar saya? Ternyata dia sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi lah orang pertama yang menjenguknya. Tidak ajaib dah. Tidak satu orang bisa itu lebih ajaib. Kok di Modawat, kalau orang situ tetangga, ibu tiap pagi campak salur ke rumah, tiap paginya campak salur ke rumah di tetangga awak. Tahu-tahu satu pagi dah tu sampah ke rumah awak. Kira saking karinya, agak ibu ase yang mati ya, itu lah, orang ajaib dah. Kalau Nabi tak ibu ajaib, Nabi datang. Nah, akhlak Nabi itulah yang membuat orang masuk Islam berbondong-bondong. Itulah mukjizat Nabi yang orang tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan Nabi. Nah kalaupun kita tidak akan seperti Nabi, tapi kan kita disuruh mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Harus kita ikuti Nabi sekuat semampu kita mengikuti beliau, walaupun tidak sempurna seperti beliau. Nah akhlak Nabi itu bukan hanya kepada manusia ya. Karena akhlak itu dari kata khalaqa. Khalaqa, dari kata khalaqa ada kata khaliq yang artinya Allah pencipta. Dari kata khalaqa ada kata makhluk ya selain Allah ciptaan. Jadi akhlak itu adalah bagaimana kita berperilaku sebaik mungkin kepada makhluk dan kepada khaliq. Kira-kira begitu sederhananya.
Gini akhlak Nabi kepada Allah. Ini Aisyah cerita yang hadis sahih. Nabi kalau salat malam, kata Aisyah, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kenapa bengkak kaki Nabi salat malam? Salat malamnya la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Kata Aisyah begitu. Jangan kalian tanya panjang dan lamanya Nabi berdiri. Berarti berdiri Nabi itu lama kalau salat malam. Ibu kalau lama duduk dia untuk muncul kaki dan bangkat. Begitu. Karena lamanya berdiri sampai darah Nabi itu bertumpuk di kaki, bengkak kaki Nabi. Aisyah bertanya, kenapa engkau salat seperti ini? Bukankah dosa-dosa engkau sudah diampuni Allah? Kata Nabi, saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Saya malu kepada Allah. Kenapa malu? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah katakan saya diberi nikmat yang banyak, lalu Allah suruh saya salat. Jadi nikmat yang banyak harus berbanding lurus dengan butuh salat. Al-Kautsar fasholli, nikmatmu banyak, salat. Padahal Bapak Ibu, nikmat Nabi yang diberikan Allah ke Nabi tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan ke kita. Nabi tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan seperti kita, tidak punya tabungan dari gini, tidak pernah istri itu pakai barang aneh, tidak pernah. Nabi itu kamar-kamar kecil itu, makanya ada nama surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu kamar-kamar kecil, itulah rumah Nabi, kamar, tidak rumah, kamar. Nabi tidak punya rumah, kamar. Kata Aisyah, tempat tidur ada kosong. Di tempat yang kosong itu selain tempat tidur, kalau saya salat malam di belakang Nabi, ketika ruku hidung saya menyentuh bokong Nabi. Sakit ketiknya kamar Nabi. Ibu kamar ini bisa otor pakai dalam lagi. Itu lu masuk ruangan tengah, ruang tamu, lu masuk gerasi itu kamar saya baru. Salat berjamaah ke masjid tidak di sana. Karena punya malu ngomong itu. Tak ada malu ngomong itu. Nabi kamar saja dah ibu salat malam sampai bangkat kaki kanan. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran satu rakaat. Awak dah cukup nikmat dari Tuhan, rumah, gadang, motor, ranca. Untuk salat sunat, untuk salat berjamaah ke masjid sebanyak alasan dari sana. Kan tak berakhlak namanya itu, tak berakhlak namanya. Itu yang contoh saya malu kata Nabi. Nikmat kata Allah dikasih banyak, maka saya salatnya begitu sampai satu rakaat Al-Baqarah dan Ali Imran. Awak kalaupun salat malam, Qulhuwallahu inna atena kepanjang. Kita malu kan? Malu Pak. Itu akhlak, rasa malu Pak. Itu yang disebut la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi kepada Allah itu di puncak. Kita tak ada rasa malu Pak, dengan Tuhan tak ada rasa malu. Ibadah segitu saja dari mulai ya wudu sampai gaib, nikmat penambah Nabi. Itu. Ibu bapak yang waktu mencari dunia 24 jam hanya mendengar ceramah saja, saya seminggu dah tak ada, tak ada waktu, tak malu namanya, tak berasa malu. Baru tubuhnya dikasih waktu seminggu carilah, untuk sekali seminggu saja mendengar pengajian dari sana. Ada itu alasannya, itu yang tak berakhlak namanya, tak berakhlak, tak malu dengan sumber Allah sebanyak itu. Itu dicontohkan Nabi. Sampai Nabi bengkak kakinya salat. Kalau akhlak ke makhluk, ke binatang lah. Apa kata Nabi? Kalau imra'atul antara bihurratin rabatanha, seorang wanita masuk neraka karena mengurung kucing sampai kelaparan. Ada ibu mengurung kucing dan bagi makan di nyawa. Saudara, kenapa tidak berakhlak? Maka dia binatang, ibu jangan main-main ke ibu. Dia jangan sepele walaupun binatang. Itu buat manusia masuk neraka. Itu maka ibu kalau diciduk ikan, diciduk kucing, ikan itu jadi dikubur di bungkamnya baru kucing. Kalau ibu itu diciduk kalau di kucing, ikan itu lala sepanjang komplek kucing. Ya, kan dapat itu kok baru kucing. Oh sama itu ya, tidak disitu. Jadi binatang pun tak boleh semena-mena ibu. Makanya kata Nabi, kalau engkau menyembelih hewan, ayam, kambing, jauhi ke lidah, fa'ahsinu zibha,
tajamkan pisaumu, baikkan sembelihannya. Jangan cuma digosok di pisau sekali kali putih, jangan malah sosaki jadi siksa dengan sembelihan. Itu akhlak, namanya itu remeh, tapi itu akhlak. Itu makanya apa-apa, keluarga apa-apa yang suku mengurung-urung di rumah, mencap palang-palang burung. Pada masalah apa dia tidak bisa. Ada sebagian bapak itu suku mengurung-urung di rumah. Apa kok kamu mengurung-urung itu rumah? Ada sarannya Pak. Aku sarannya satu, beri kandang segala masjid itu Pak. Saya burung itu punya sayur Pak. Ini harus tapak sayur itu, apalagi hak sayur itu tapak. Dulu tanam pohon dalam kandang tuh supaya melompet-lompet, ada pohon dalam tiang ada hak kaki melompet-lompet. Tipu gue kalau ladangnya Pak, sebab burung itu mandi beranak, tak sempur-sempur dia sempur ini lasi-lasi. Ayam paling pokok carikan pasangannya batinonya, wajib tuh. Tak boleh burung itu dikurung surang loh beli, tak boleh. Aku pernah belajar biologi lebih kecil burung-burung tertentu kadang kawin puluhan kali sehari begitu Pak. Itu rasa tahu memang budak di kandang ini. Ya kan apa boleh-boleh kusut di pagi ya. Hanya makin-makin saya kawin. Kan apa masalah di akhir saya udah kerja Pak Abed burung kulit. Kok kapak burung ada syaratnya kalau hak-haknya dapat penuhi cepat lapen. Apa yang tanda alam Sulawesi Pak baca di makan Surabaya di situ. Itu mengurung kucing sampai kelaparan masuk neraka karena tak berakhlak. Itu nilai akhlak tinggi. Tapi di hadis lain kata Nabi, "Wufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas." Seorang pelacur kan? Tak berzina, pelacur, tak profesional itu kerajaan negeri, banyak Rasul itu Pak. Tapi dia masuk surga kata Nabi karena pernah memberi minum anjing yang sedang kehausan. Nampak anjing kehausan biru-biru di dahi ibunya yang kami air sumur, nagem kancing. Masuk surga. Itu akhlak. Tapi dia salah paham ya. Itu rancang jadi pelacur Ustaz, baru cara saya itu betul. Maksudnya akhlak dihargai Allah, bukan soal boleh jadi pelacur jadi anjing selesai itu betul. Akhlak itu makanya kata Nabi, "Ma min syai'in asqalu fil mizan yaumal qiyamati min husnil khuluq." Yang paling berat nilai timbangan akhirat itu akhlak. Akhlak itu yang paling berat. Itu makanya pelacur mengasih minum anjing itu masuk surga. Binatang najis maju minum anjing saya masuk surga. Apalagi ustaz yang minum. Apalagi dia tahu, apalagi jus kan. Kenapa bisa dibuat apa kalau ustaz ceramah gitu. Jus. Anjing saya suruh masuk surga. Itu jus itu ustaz. Setinggi asuh gue itu bisa. Saya nggak tahu. Ya, memang begitu Bu. Memang Masya Allah Ibu. Coba nanti siapa manusia yang pertama diamankan di padang mahsyar? Nanti baca surat Al-Insan ayat 8 sampai 12. Orang berdiri wajahnya masam, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Allah sebut begitu. Wajah di akhirat masam, pucat, pasi, berdiri 50.000 tahun. Ada orang fawaqahumullah syarra zalikal yawm wa laqahum nadratan wa sururan. Ada wajah yang riang gembira, tidak ada payah, capek, panas. Apa amal di dunia? Wa yut'imuna ta'am, di dunia hobi memberi makanan. Mantap hebat tuh. Beri makan juga. Itu makanya manusia yang paling bahagia nanti ketika mati kata Nabi yang pernah menanam pohon. Kenapa menanam pohon? Kalau dia menanam pohon, ya berbuah dimakan orang satu. Andai tidak berbuah kata Nabi, daun-daun dimakan ular pun sudah cukup membahagiakan dia. Itu makanya Bapak Ibu kalau ada menanam tanaman jambu, lengkiang di muka rumah, kalau berbuah itu sungguh itu asoy. Kadang-kadang itu Bapak Ibu kan berbuah lengkiang itu sungguh itu asoy dan semua. Kalau buang di belawal atau sore juga cemburu saya asoy. Akhirnya saya lari makan kaluang, makan kelawar, itu sadaqah. Ya ya Ustaz, ada makan doang saya ambil di pasar banyak apa di bersama. Sadaqah mah. Karo bagi agian ke karo itu. Tidak. Itu akhlak itu Masya Allah. Tadi pelacur memberi minum air sumur hasil kajiannya. Surga.
ikut buah dia kita keluar kelawar ke baru gila sedangkan jadi boleh kalau diciduk orang mangga tu sialan menciduk pak ada alhamdulillah sedangkan hebat itu akhlak hebat nah bahkan kata Nabi begini la yabulunna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan pernah buang air kecil di air yang tidak mengalir. Itu hadis sahih Muslim. Tidak boleh buang air kalau ada air yang tidak mengalir. Jangan pernah buang air. Itu akhlak, ibu, akhlak. Remeh tapi itu akhlak. Aku buang mandi di kolam renang, aku takut. Aku takut kolam renang di turun di Garba. Aku kalau pergi berenang jangan aku jam 7 masuk yang 9 tiba aku lagi pulang deh. Dah aku sama-sama orang bilang apa itu. Bapak ibu, aku lebih percaya orang banyak aku lebih. Aku berada dulu. Ibu lebih coba nggak ada berada kalau betul dingin 10 ini dalam kolam itu pasti sasak tipis. Awak pergi kamar mandi itu. Aku ulang bapak ibu udah sajam dalam kolam itu kalau kamu ini pipis pak. Ini pipis. Kalau baru kan, aku langit saya terlalu. Kenapa itu bayangkan 200 orang kalau mandi kan sagale surat saya masuk pipis ke dalam itu barang terbuka padahal pipis itu kok najis pipis itu sarang kuman, sarang bakteri, sarang penyakit kumpul sama-sama itu mandi itu tidak berakhlak seperti anak lupa tidak berakhlak seperti anak itu ringan remeh, itulah akhlak. Maka Nabi katakan jangan pipis di air yang tak mengalir. Kadang-kadang ibu kan nampak bawa anak yatim, ya anak ada cucu lah tu. Anak yatim pulang balik jujur, ma pipis, ada cucu yang setuju. Kalau anak-anak, setuju lah. Ibu harus jadi tahu ke anak tu nak, ibu kalau terasuk pipis kecek kamar ke kamar mandi lah, nggak boleh pipis dalam kolam lah. Kalau semua orang mengajar anaknya berakhlak, itu berakhlak orang tua itu ringan tapi berakhlak. Orang barat itu tidak bagaimana, tidak pernah mereka buang kecil di kolam renang. Awak tidak ada dapat orang, aku cari orang pergi mandi ke kamar mandi pak, pergi mandi terakhir saya pak. Yang salah pokok tidak tahu ke kamar mandi pak, dalam kolam di rumah itu kan tidak berakhlak. Remeh, tapi begitu Nabi mengajarkan jangan buang air di air yang tak mengalir.